sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-195. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Soto mengangguk-anggukkan kepalanya dan Empu Purwa berkata, "Setiap kali aku berada di sini, maka aku pun selalu memperhatikan tanda itu. Tetapi lebih baik setiap kali kita keluar dari tempat ini sebelum iblis itu datang." Empu Soto masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Empu Purwa. Sebaiknya mereka meninggalkan tempat itu setiap kali sebelum Kepu Sindet datang. Tetapi kapankah Kepu Sindet itu datang? Karena itu, maka Empu Soto itu pun bertanya, apakah kepergian Kepu Sindet dapat diperhitungkan? Kapan ia kembali? Empu Purwa menggelengkan kepalanya. Jawabnya, memang tidak, tetapi biasanya tidak kurang dari sepekan. Aku berada di tempat ini setiap kali selama sepekan atau 2 pekan. Kalau sebelum aku keluar dari tempat ini, Kepu Sindet telah datang, maka aku segera bersembunyi. Tanda yang selalu dibunyikan Kepu Sindet untuk memanggil Mahesa Agni memberi tanda pula kepadaku. Baru dalam kesempatan yang memungkinkan, biasanya di malam hari, aku meninggalkan sarang iblis ini. Tetapi apabila suatu ketika kita bertemu dengan Kepu Sindet, maka rencana kita akan rusak. Kitalah yang harus menghadapinya, bukan Mahesa Agni seperti yang aku inginkan. Tetapi, berkata Empu Soto kemudian, kalau kita tergesa-gesa keluar dan ternyata Kepu Sindet tidak segera datang, kita akan kehilangan banyak waktu. Demikianlah, sahut Empu Purwa. Memang hal yang demikian itu sering terjadi. Kalau demikian, maka kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kita tidak perlu meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Setiap kali kita menunggu Kepu Sindet datang, lalu di malam hari, kita akan pergi menyingkir. Tetapi bagaimanakah seandainya suatu ketika kita dapat dilihat oleh Kepu Sindet itu? Di malam hari, kita keluar seperti katamu. Sesudah Kepu Sindet tidur, Mahesa Agni dapat memberitahukan kepada kita dengan tanda apapun. Api misalnya, atau apa. Empu Purwa menganggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, bagaimana seandainya pada saat Mahesa Agni berlatih, Kepu Sindet datang tanpa memberikan tanda, tetapi kuda sempana pergi mencari Mahesa Agni? Hal itu memang dapat terjadi. Sekarang kita berdua di sini, sahut Empu Soto. Salah seorang dari kita dapat menjadi pengawas, sementara yang seorang masih terikat dalam latihan dengan Mahesa Agni. Begitu, dahulu kau hanya seorang saja di sini, tetapi sekarang aku mengawanimu. Empu Purwa mengangguk-angguk pula. Katanya, iya, aku dapat menyetujuinya. Sepekan kita tidak perlu mencemaskan kedatangannya.
Di pekan kedua kita berganti-ganti menjadi pengawas. Begitu, kita memang tidak akan banyak kehilangan waktu. Kedua orang tua itu ternyata sependapat. Kepergiannya ke Bu Sindet biasanya memang lebih dari 1 pekan. Hanya dalam keadaan yang luar biasa, Bu Sindet itu cepat-cepat kembali ke sarangnya. Tetapi hal itu jarang-jarang sekali terjadi. Apalagi ketika Bu Sindet kemudian telah menjadi semakin berani berkeliaran di luar dan di dalam kota Tumapel. Ia merasa bahwa orang-orang telah melupakan Mahisa Agni. Setidak-tidaknya, usaha untuk menemukannya sudah menjadi semakin tipis. Bu Sindet sudah tidak pernah lagi mendengar nama Empu Gandring atau bertemu lagi dengan orangnya. Menurut pendengarannya, orang tua itu telah tekun dengan kerjanya di Lulumbang. Nama Empu Soto pun tidak pernah didengarnya lagi, apalagi Empu Purwa yang seolah-olah telah lenyap begitu saja. Meskipun Bu Sindet tidak dapat melupakan mereka itu, yang setiap saat dapat saja muncul mengganggunya, tetapi waktu yang lewat telah cukup panjang dan orang-orang itu masih juga belum berbuat sesuatu. Mereka telah berputus asa, katanya di dalam hati. Mudah-mudahan Panji Bojong Santi tidak terlampau banyak menaruh perhatian atas hilangnya Mahisa Agni itu. Tetapi Bu Sindet sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam sarangnya sendirilah Empu Purwa dan Empu Soto itu berada. Sejak saat-saat kedua orang itu bertemu, maka mulailah mereka mengolah Mahisa Agni dengan ilmu-ilmu mereka. Setiap hari Mahisa Agni harus bekerja keras untuk menuntut ilmu, belajar, berlatih dan mendalaminya. Diulanginya setiap unsur gerak yang telah dimilikinya dan dicobanya untuk melakukan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka ilmu Mahisa Agni itu semakin lama menjadi kian matang. Ini bukan saja ilmu dari Empu Purwa, tetapi juga ilmu yang diterima dari Empu Soto. Memang tata gerak Empu Soto agak lebih kasar dari Empu Purwa, namun kadang-kadang terasa manfaatnya. Setiap kali latihan-latihan itu terpaksa terhenti karena Bu Sindet dan kuda Sempana datang kembali ke dalam sarangnya. Dalam keadaan yang demikian, Mahisa Agni segera berubah menjadi seorang yang bertambah dungu dan kehilangan harga diri. Mahisa Agni ini lama sekali sudah tidak berani lagi menatap wajah Bu Sindet dan kuda Sempana. Setiap kali ia hanya menundukkan kepalanya dengan tubuh gemetar. Apabila terdengar olehnya Bu Sindet membentak, maka Mahisa Agni itu menjadi pucat seperti mayat. Tubuhnya menggigil seperti orang yang kedinginan. Sikap itu merupakan permainan yang menyenangkan bagi Bu Sindet. Hampir setiap kali apabila ia berada di sarangnya, Mahisa Agni selalu dipanggilnya, dibentak-bentaknya dan kadang-kadang ditanganinya, sehingga anak itu terpelanting dan jatuh berguling-guling. Tetapi berbeda dengan kuda Sempana, kuda Sempana semakin lama menjadi semakin acuh tak acuh saja. Meskipun demikian kadang-kadang ia masih diganggu oleh keheranannya melihat perubahan Mahisa Agni itu. Tetapi dengan sadar ia bercermin kepada dirinya sendiri. Apalagi Mahisa Agni yang setiap hari selalu disakiti, desisnya. Sedang aku yang tidak pernah disentuh pun menjadi kehilangan arti hidupku.
Akhirnya kuda Sempana menjadi semakin acuh tak acuh saja. Ia mencoba melupakan dan menghilangkan Mahesa Agni dari pikirannya. Apapun yang akan terjadi atasnya dan apapun perlakuan yang akan dialaminya dari Kepu Sindet. Meskipun demikian, kadang-kadang masih juga tumbuh keinginannya untuk bertemu dengan Mahesa Agni. Kuda Sempana sendiri tidak dapat mengetahui keinginan apakah yang telah mendorongnya setiap kali untuk bertemu tanpa diketahui oleh Kepu Sindet. Ia sama sekali sudah kehilangan nafsu untuk membalas dendam. Bahkan lambat laun timbullah rasa senasib dan sepenanggungan. Meskipun ia belum pernah menyatakannya, namun perasaan itu semakin dalam membenam di hatinya. Tetapi setiap kali ia berusaha untuk menemui Mahesa Agni, setiap kali Kepu Sindet selalu mencurigainya bahwa ia akan mencari kesempatan untuk membunuh Mahesa Agni. Sehingga dengan demikian maka kesempatan itu tidak pernah dipunyainya. Bagi Mahesa Agni sendiri, kuda Sempana juga menumbuhkan berbagai teka-teki di dalam hatinya. Kuda Sempana yang liar dan buas itu seolah-olah kini telah membeku. Mahesa Agni tidak pernah melihat mata anak muda itu memancar seperti dahulu. Tidak pernah melihat nafsu yang menyala di wajahnya. Bahkan kemudian anak muda itu seakan-akan telah benar-benar kehilangan gairah hidupnya dan kehilangan diri sendiri. Tetapi Mahesa Agni tidak dapat meyakininya. Ia tidak juga sempat mendekati kuda Sempana. Ia hanya dapat memandanginya dari jauh. Kuda Sempana kini tidak lebih dari seekor kuda tunggangan yang terlampau jinak, pikir Mahesa Agni. Kemudian dilanjutkannya. Mungkin ia menganggap aku pun seperti dirinya sendiri. Mudah-mudahan kelak ia sempat melihat apa yang akan aku lakukan di sini. Tetapi waktu bagi Mahesa Agni terasa terlampau lamban. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan yang menjemukan ini. Sebenarnya ia merasa senang dan berterima kasih sekali bahwa ia mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmunya. Tidak saja yang bersumber dari gurunya sendiri, tetapi kini ia telah dialiri pula oleh ilmu Empu Soto yang diusahakannya dapat bersenyawa dan luluh dengan ilmunya sendiri dalam getaran yang semakin meningkat. Usahanya untuk mendapatkan bentuk-bentuk baru yang lahir dari persenyawaan antara kedua unsur-unsur gerak kadang-kadang telah mengejutkan kedua orang-orang tua yang memimpinnya. Gerak-gerak yang seolah-olah baru sama sekali, namun memiliki kemampuan yang bergabung antara unsur-unsurnya, telah membuat Mahesa Agni menjadi seorang anak muda yang luar biasa. Kau memang cerdas, Agni, berkata Empu Soto pada suatu kali kepada Mahesa Agni ketika ia melihat Mahesa Agni bergerak dalam tata gerak yang baru. Aku akan mencoba untuk bekerja sekuat-kuat tenagaku, Empu, sahut Mahesa Agni. Aku ingin cepat-cepat keluar dari daerah ini. Kau pasti akan segera dapat melakukannya. Segera. Mahesa Agni tidak segera menjawab, tetapi tampaklah wajahnya menjadi tegang. Empu Purwa yang ada di sampingnya pula saat itu melihat bahwa Mahesa Agni agaknya sedang menahan suatu perasaan yang bergelora di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun bertanya, Agni, aku melihat bahwa kau menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Mungkin aku boleh mendengarnya apabila aku dapat membantu.
maka biarlah aku mencoba ikut memecahkannya. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi sekali lagi ia terdiam meskipun wajahnya menjadi bertambah tegang. "Katakanlah Agni," berkata gurunya. Atau Empu Soto menyahut, "Kau ingin berbicara dengan gurumu tanpa aku dengar?" "Oh, tidak, tidak Empu." Cepat-cepat Mahesa Agni menjawab. "Kalau begitu, katakanlah Agni," minta gurunya. Mahesa Agni menjadi ragu-ragu sejenak, lalu perlahan-lahan ia pun berkata, "Guru, sebenarnya aku ingin bertanya." Mahesa Agni berhenti sesaat, lalu tersendat-sendat ia menyambung, "Apakah guru tidak akan marah?" "Ah, kenapa aku marah? Bukankah kau hanya sekedar bertanya?" "Ya guru," sahut Mahesa Agni. "Aku ingin bertanya, apakah aku sudah boleh melakukannya sekarang?" "Apa? Aku sudah hampir-hampir tidak tahan lagi, guru. Perlakuan Kepu Sindet semakin lama menjadi semakin memuakkan. Aku ingin segera menyelesaikan persoalanku dengan Kepu Sindet." Empu Purwa menarik nafas dalam-dalam, sedang Empu Soto mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir bersamaan mereka berkata, "Kau harus bersabar, Agni." "Apakah aku masih kurang sabar lagi? Dan apakah ilmuku masih belum memadai untuk melawan ilmu Kepu Sindet?" "Mahesa Agni," berkata gurunya Sareh, "kau memang luar biasa. Kau telah mampu mengimbangi kami satu demi satu. Ilmumu telah hampir tidak ada beda tingkatannya dengan ilmuku dan ilmu Empu Soto. Meskipun kematangannya masih memerlukan waktu. Seandainya kau kami lepas, maka aku kira kau sudah tidak akan dapat dikalahkan lagi oleh Kepu Sindet. Tetapi Agni, kami pun belum yakin bahwa kau sudah pula mampu mengalahkannya. Inilah yang harus kau perhitungkan." "Perhitungan itu akan terlampau berkepanjangan, guru. Aku sudah cukup kuat dan aku sudah berani dan mantap untuk menghadapinya sekarang juga." "Agni," jawab gurunya, "soalnya bukan berani atau tidak berani, tetapi kau harus yakin bahwa kau akan berhasil dengan tindakanmu itu. Nah, apakah kau sudah yakin benar bahwa kau akan berhasil dalam keadaan serupa ini?" Mahesa Agni tidak segera dapat menjawab, namun di dalam dadanya serasa keinginannya untuk segera berbuat sesuatu seolah-olah telah menyala dan membakar seluruh urat nadinya. "Agni," berkata gurunya, "kau harus dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang dewasa. Kau bukan anak-anak lagi yang selalu saja hanyut dalam arus perasaan. Kau harus mempunyai perhitungan dalam setiap tindakan." Mahesa Agni menggigit bibirnya. Sesuatu terasa mendesak untuk dikatakan, tetapi ia masih belum menjawab. "Hindarilah korban yang tidak perlu, Agni," berkata Empu Soto kemudian. "Kali ini kau masih berada pada kesempatan yang sama dengan Kepu Sindet. Kau dapat mengalahkannya, tetapi kau dapat juga dibinasakannya." "Empu," suara Mahesa Agni terasa terlampau dalam, "bukankah itu akibat perjuangan yang selalu harus kita tanggungkan? Kalau kita gagal, maka akibatnya dapat kita bayangkan." "Itulah yang aku maksudkan, korban yang sia-sia. Padahal kau dapat berbuat lain dengan cara yang lain. Kau hanya memerlukan waktu.
Itulah yang disebut kesabaran. Kau harus bersabar, memperhitungkan kemungkinan. Mahisa Agni tidak menjawab, tetapi ketegangan di wajahnya membayangkan perasaannya yang bergolak. Agaknya keterangan orang tua-tua itu masih belum dapat diyakininya. Bahkan di dalam hatinya ia berkata, Guru dan Empu Soto tidak merasakan perlakuan Kepu Sindet yang gila itu. Sekian lama aku mengorbankan perasaan dan bahkan tubuhku untuk disakitinya. Sakit pada tubuhku segera akan dapat aku lupakan, tetapi sakit di hatiku serasa mencekikku dan lambat laun bahkan akan membunuhku. Aku tidak tahan lagi mengalami perlakuan itu, apalagi bendungan di padang karautan itu. Betapa aku selalu terganggu oleh angan-angan tentang kerja yang memberi harapan di masa mendatang. Aku harus segera keluar dari sarang hantu ini dan kembali berada di lingkungan kerja itu. Kerja itu memberi aku ketentraman dan kebanggaan. Kerja di antara orang-orang sekampung halaman dan di antara prajurit-prajurit Tumapel yang baik. Tetapi Mahisa Agni masih mendengar gurunya berkata, Agni, kau harus mampu menimbang persoalan yang kau hadapi. Apakah apabila kau berbuat saat ini akan memberimu keuntungan yang nyata, bukan hanya sekedar dorongan perasaan? Pertimbangkan baik-baik. Kau justru akan terdorong dalam suatu keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali. Kau akan menjumpai kegagalan mutlak karena kau tidak mampu melawan Kepu Sindet di akhir dari perkelahian yang akan terjadi. Karena Kepu Sindet jauh lebih berpengalaman daripadamu. Seandainya ilmumu telah setingkat dengan ilmunya, ketergesa-gesaanmu akan mempercepat mengakhiri segala harapan dan cita-citamu. Jangan kau menganggap bahwa hal ini wajar. Jangan kau berbangga dengan istilah pengorbanan. Pengorbanan seperti itu sama sekali tidak perlu, tidak bermanfaat. Kalau kau dapat memberikan korban yang kecil untuk suatu tujuan, maka jangan kau beri korban yang berlipat 10 daripadanya. Kalau kau ingin mengail ikan sebesar kelingking, jangan kau berikan umpan sebesar ibu jarimu. Ingat Agni, ini bukan berarti melepaskan diri dari tujuan, tetapi memperhitungkan, tidak mengorbankan hakikat perjuangan, tetapi memperhitungkan kepastian bahwa perjuangan itu akan berhasil. Pengorbanan yang sebenarnya kau berikan untuk itu justru adalah kesabaranmu itu dan sekedar harga diri selama kau berada di sini tanpa dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Tetapi akhirnya kau akan menemukan yang kau cari. Kau akan sampai pada persoalan yang sebenarnya. Kau akan menebus segala pengorbanan yang sebenarnya, kebebasan dan harga diri. Agni, seandainya aku dan Empu Soto sekarang juga membunuhnya dan melepaskan kau dari sarang ini, maka pertimbangannya telah aku beritahukan kepadamu. Kepu Sindet akan menganggap bahwa hal itu wajar sekali, seperti yang seharusnya terjadi. Tetapi dengan demikian, di dalam sudut pandangnya, kau tidak akan dapat menebus harga dirimu. Dalam saat-saat matinya, ia tetap menganggap kau seorang laki-laki yang terlampau cengeng. Tetapi, kalau kau berhasil mengalahkannya, persoalannya akan lain. Mahisa Agni menundukkan wajahnya. Nalarnya dapat mengerti kata-kata gurunya, tetapi perasaannya masih juga belum tertata. Apakah ia masih harus mengorbankan harga diri? Harga diri, apakah yang lebih bernilai dari harga diri?
Tetapi lama-lamat nalarnya menjawab, "Yang lebih berharga dari harga dirimu, Agni, harga dirimu pribadi. Seorang Maesa Agni adalah tujuan perjuanganmu. Tujuanmu yang besar, kebebasan. Bukan sekedar kebebasan Maesa Agni pribadi, tetapi kebebasan seluruh lingkungan yang selalu ditakut-takuti oleh perbuatan itu. Iblis itu tidak akan dapat lagi membayangimu, mengganggu bendungan yang dilahirkan oleh kerja orang-orang Panawijen bersama-sama para prajurit dengan memeras keringat. Bukan sekedar bendungan tiban dari langit, menghantui Ken Dedes dan orang-orang Tumapel lainnya." Namun perasaan dan nalar anak muda itu masih belum dapat bertemu seutuhnya. Meskipun demikian, Mahesa Agni masih juga mencoba menyabarkan diri, meskipun ia bergumam di dalam hatinya, "Sampai kapan aku dapat bersabar lagi?" Mahesa Agni terperanjat ketika ia mendengar gurunya berkata, "Kau masih bersedia bersabar, bukan, Agni?" Perlahan-lahan Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Empu Purwa dan Empu Soto bersama-sama menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali, seolah-olah ingin dihempaskannya perasaan yang selama ini menyumbat kerongkongannya. "Terima kasih, anakku," desis Empu Purwa. "Aku tahu bahwa kau merasa terlampau berat untuk memenuhi permintaan ini. Tetapi kau melakukannya juga. Jangan kau anggap aku terlampau mengesampingkan perasaanmu, Agni. Tetapi ini adalah terdorong dari keinginanku untuk menampilkanmu. Keinginanku untuk mendorongmu maju, menyelesaikan persoalanmu, dan mengangkat harga dirimu. Itulah keinginan yang ada di dalam dadaku. Mudah-mudahan kau dapat mengerti." Mahesa Agni menundukkan kepalanya. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya, seakan-akan terjadi suatu benturan-benturan yang dahsyat di dalamnya. "Agni," terdengar pula suara gurunya, "cobalah mengerti. Tetapi untuk selanjutnya wajib kau ingat bahwa kau tidak boleh dikuasai oleh dendam semata-mata. Soalnya bukan dendam dan kemudian membalasnya semata-mata untuk kepuasan. Tidak, Agni. Tetapi kau wajib berbuat sesuatu yang bermanfaat bagimu dan bagi lingkunganmu. Membebaskan diri dan menghentikan segala macam kejahatan yang pernah dan masih akan dilakukan oleh Kepu Sinden." Kini Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun hatinya masih gelap, tetapi secercah sinar membersit di dalam dirinya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Aku akan melakukannya, Guru." "Bagus," sahut gurunya. "Kau harus yakin bahwa usahamu ini akan berhasil. Sementara usaha orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel juga akan berhasil." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi kepalanya masih ditundukkannya. Di hari-hari berikutnya, Mahesa Agni menjadi semakin tekun berlatih. Ia mengharap bahwa ia akan segera menemukan keyakinan pada dirinya sendiri dan pada guru-gurunya bahwa ia telah mampu untuk berbuat. Meskipun setiap kali gurunya selalu berpesan bahwa persoalannya sama sekali bukan sekedar dendam. "Agni, seandainya sebelum kau berbuat sesuatu, kemudian kau temui Kepu Sinden telah merubah dirinya sendiri, maka kau sudah pasti tidak perlu berbuat sesuatu," berkata gurunya setiap kali. Mahesa Agni selalu menganggukkan kepalanya pula. Latihan-latihan yang berjalan terlampau cepat
kadang-kadang terganggu oleh kehadiran Kepu Sindet dan Kuda Sempana. Ternyata mereka semakin lama, semakin kehilangan kesabaran mereka pula. Tetapi mereka masih belum menemukan seseorang yang cukup baik bagi mereka untuk menghubungi Ken Dedes. Bagaimana dengan dukun perempuan itu? Bertanya Kepu Sindet pada suatu ketika. Ia sangat membenci Ken Dedes. Mungkin ia dapat dipergunakan. Aku tidak yakin, sahut Kepu Sindet. Ia tidak dengan sepenuh hati ingin membantu kita. Kalau ia menyampaikan persoalan Maisa Agni kepada Ken Dedes, maka maksudnya pasti hanya untuk menyakiti hati permaisuri itu. Ia senang melihat permaisuri itu menangis. Bukankah dukun tua itu sudah mengatakan sendiri bahwa ia menjadi iri hati melihat kehadiran Ken Dedes di istana? Gadis Panawijen itu adalah sekedar gadis padepokan, sedang kemenakan dukun tua itu adalah gadis Tumapel. Tetapi aku Tunggul Ametung sama sekali tidak menaruh minat kepada kemenakannya itu. Kuda Sempana tidak menjawab. Tetapi apabila perempuan tua itu mengkhianati, maka aku harus menyelesaikannya. Kuda Sempana tidak pula menjawab, tetapi hatinya menjadi berdebar-debar. Telah lebih dari 5 orang yang terbunuh dalam persoalan yang seakan-akan tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.